Assalamualaikum buat kawan-kawan yang masih menonton video ini. Oke, kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang rilis pada tahun 2024, yang mana film ini berjudulkan Godzilla X Kong The New Empire, yang mana film ini merupakan film monster Amerika tahun 2024 yang disutradarai oleh Adam Wingard, diproduksi oleh Legendary Pictures dan didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. Ini merupakan sequel dari Godzilla vs Kong tahun 2021 dan film kelima dalam franchise Monsterverse. Ini juga merupakan film ke-38 dari franchise Godzilla dan film ke-13 dalam franchise King Kong. Film ini dibintangi oleh Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, dan Stephen Kylie Holt, Alec Vance, dan Vala Chen. Hall, Henry, dan Holt mengurangi peran mereka dari film sebelumnya. Dalam film tersebut, Kong bertemu lebih banyak spesiesnya di Hollow Edge dan harus bersatu lagi dengan Godzilla untuk menghentikan pemimpin tirani mereka dan Titan yang kuat dan bernafas beku untuk menghancurkan permukaan. Menyusul kesuksesan di box office dan streaming Godzilla vs Kong selama pandemi COVID-19, Legendary kemudian mengumumkan sequelnya pada Maret 2022 dan pembuatan film akan berakhir tahun itu. Pada Mei 2022, diumumkan bahwa Wingard akan kembali menyutradarai dan Stephen berperan sebagai pemeran utama. Syuting dimulai pada Juli 2022 di Gold Coast, Australia dan selesai pada November 2022. Godzilla X Kong The New Empire ditayangkan perdana di Grauman's Chance Theater pada 25 Maret 2024 dan dirilis di Amerika Serikat pada 29 Maret. Film ini mendapat tinjauan beragam dari para kritikus, dengan banyak yang membandingkannya secara buruk dengan Godzilla Minus One 2023. Dan telah meraup 365,6 juta dolar di seluruh dunia dengan anggaran 135 sampai 150 juta dolar, menjadikan film terlaris kelima pada tahun 2024. Plot dari film Godzilla X Kong The New Empire ini, yang mana pada 3 tahun setelah mengalahkan Mechagodzilla, Kong telah mendirikan wilayah barunya di Hollow Edge dan mencari lebih banyak wilayah serupa di permukaan bumi. Godzilla terus menjaga ketertiban antara manusia dan monster raksasa yang dikenal sebagai Titan, membunuh Skylla di Roma dan bersifat di Kolosseum sesudahnya. Pos observasi Monarch yang ditempatkan di Hollow Edge menerima sinyal tak dikenal di permukaan. Sinyal tersebut menyebabkan Jia, orang terakhir yang selamat dari suku Iwi dari Pulau Tengkorak, mengalami halusinasi dan penglihatan, menyebabkan ibu angkatnya Dr. Elaine Andrews khawatir juga merasakan sinyal tersebut. Godzilla meninggalkan Roma dan menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir di Perancis untuk menyerap radiasi. Godzilla kemudian menuju ke sarang Titan Tiamat di Arktik. Monarch yakin Godzilla sedang memperkuat dirinya untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Ketika lubang reruntuhan terbuka di dekat rumahnya,
Kong menemukan wilayah yang belum dipetakan tempat suku dari spesiesnya bertahan, termasuk seorang remaja bernama Suko. Setelah konfrontasi awal, Kong memaksa Suko untuk membawanya ke sarang suku tersebut, dan keduanya perlahan-lahan terikat dalam perjalanan mereka. Pemimpin tirani suku tersebut, Raja Scar, bertempur melawan Kong dengan bantuan Titan kuno bertenaga es, Shimo, yang dikendalikan oleh Raja Scar dengan rasa sakit menggunakan kristal. Nafas es Shimo merusak lengan kanan Kong sehingga menyebabkan radang dingin. Namun dengan bantuan Suko, Kong berhasil melarikan diri meskipun kehilangan bapaknya dalam prosesnya. Andrew dan Jia bersama dokter hewan Titan Tapper dan podcaster konspirasi Bernie Hayes melakukan perjalanan ke Hollow Edge untuk menemukan sumber sinyal. Mereka menemukan pos terdepan Raja Hancur. Saat kelompok tersebut melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sebuah kuil yang membawa mereka ke bagian bawah tanah yang menampung suku Iwi yang masih hidup, yang berkomunikasi secara telepati satu sama lain. Saat memeriksa beberapa reruntuhan, mereka menduga bahwa sinyal tersebut adalah panggilan darurat telepati yang dikirim oleh Iwi. Saat mengamati Jia bersosialisasi dengan suku Iwi, Andrew menyurahkan ketakutan kepada Trapper bahwa Jia mungkin memilih untuk tinggal bersama bangsanya dan Andrew harus menerimanya. Di dalam kuil, Andrew mengungkap hieroglif yang menampilkan masa lalu dan masa depan. Raja Scar pernah berusaha menaklukkan dunia permukaan dan mengorbankan perang melawan spesies Godzilla. Namun Godzilla mengalahkannya dan menjebak dia dan sukunya jauh di dalam Hollow Edge. Ramalan tersebut juga menunjukkan bahwa jika akan menjadi kunci membangkitkan kembali Mothra. Sensing Jia, Kong menemukan kuil dan dilengkapi oleh Trapper dengan prototipe penyangga lengan exoskeletal untuk memperkuat dan menyembuhkan anggota tubuhnya yang membeku. Tanpa sepengetahuan mereka, salah satu loyalitas Raja Scar telah mengikuti mereka dan memberitahu Raja Scar yang mengumpulkan pasukan invasi ke bumi jika berhasil membangunkan Mothra yang terlahir kembali. Godzilla membunuh Tiamat dan menyerap radiasi kosmik dari sarangnya, mengembangkannya dan mengubah pelat punggungnya menjadi magenta, berharap untuk memikat Godzilla ke Hollow Edge untuk membantunya. Kong muncul di Kairo dan memanggil Godzilla. Meskipun Kong berupaya untuk berkomunikasi, Godzilla yang marah menyerangnya dan pertarungan singkat terjadi hingga Mothra tiba bersama Jia dan meyakinkan Godzilla untuk membantu Kong. Ketiganya kemudian menuju ke Hollow Edge untuk menghadapi Raja Scar bersama Shimo zaman es lain atas perintah Raja Scar. Faksi-faksi tersebut berimbang sampai Suko tiba dengan kapak Kong dan menghancurkan kristal yang mengendalikan Shimo. Shimo dan Kong kemudian membekukan dan menghancurkan Scar King. Setelah menghancurkan zaman es Shimo dengan nafas atomnya, Godzilla kembali beristirahat di Colosseum. Jika bertemu kembali dengan Andrew dan meredakan ketakutannya dengan memilih untuk tinggal bersama ibu angkatnya. Mothra memulihkan pelindung rumah Iwi dan kemudian berangkat. Kong kembali bersama Shimo dan Suko ke Hollow Edge, di mana dia menjadi pemimpin baru suku Era. Yang mana film Godzilla x Kong ini
The New Empire pada tanggal 9 April 2024 telah meraup 139 juta dolar di Amerika Serikat dan juga Kanada, dan 226,6 juta dolar di wilayah lain, dengan total pendapatan yaitu 365,6 juta dolar di seluruh dunia. Di Amerika Serikat dan juga Kanada, Godzilla X Kong awalnya diproyeksikan menghasilkan pendapatan kotor yaitu sebesar 50-55 juta dolar dari 3.850 bioskop pada akhir pembukaan, serta tambahan 80-90 juta dolar dari 63 wilayah internasional. Setelah menghasilkan 37 juta dolar pada hari pertama, termasuk 10 juta dolar dari pratinjau hari Kamis. Total terbaik yang pernah ada untuk film Monster Face perkiraan dinaikkan menjadi 75 juta dolar pada akhir pekan domestik. Film ini debut dengan pendapatan 80 juta dolar, menduduki puncak box office dan menjadi pembukaan akhir pekan terbaik kedua dari serial tersebut dan akhir pekan Paskah terbaik kelima sepanjang masa. Di belakang Batman vs Superman Dawn of Justice 2016, Furious 7 2015, film Super Mario Bros 2023, dan The Fate of the Furious 2017 pada akhir pekan kedua. Film ini telah menghasilkan 31,2 juta dolar, turun menjadi 61%, tetap berada di urutan pertama. Yang mana tanggapan dari film Godzilla X Kong The New Empire ini telah menerima tinjauan beragam dari para kritikus, yang mana di situs web agregator ulasan Rotten Tomatoes yaitu 54% dari 221 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata yaitu 5,6/10. Konsensus situs web tersebut berbunyi, datanglah ke Godzilla X Kong The New Empire untuk menonton tontonan yang menghancurkan monster, dan tetaplah menontonnya juga karena film ini tidak memiliki banyak hal lain untuk ditawarkan. Metacritic yang menggunakan rata-rata tertimbang memberikan film tersebut skor 47 dari 100 berdasarkan 51 kritikus yang menunjukkan ulasan campuran atau rata-rata. Penonton yang disurvei oleh CinemaScore memberi film tersebut nilai rata-rata amin pada skala A+ hingga F, sementara Posttrack melaporkan 96% penonton mengatakan film tersebut memenuhi atau melampaui ekspektasi mereka. Beberapa kritikus membandingkan film tersebut secara negatif dengan Godzilla Minus One 2023 karya Toho. Owen Gleiberman dari Variety menganggap Godzilla X Kong The New Empire biasa saja, lebih menyamakannya dengan film pahlawan super. Akan tetapi merasa sangat disayangkan bahwa film tersebut dirilis terlalu cepat setelah Godzilla Minus One. Membandingkan film itu dengan keagungan rilis dan Godzilla X Kong lebih seperti sebuah produk. Akan tetapi mengakui bahwa film tersebut menyajikan pertarungan monster, memuji pertempuran Roma. P.T. Hammond dari Deadline Hollywood menyamakan adegan dengan suku kera dengan Planet of the Apes
dan mencatat bahwa Godzilla meskipun mendapatkan bayaran tinggi dan direferensikan berulang kali dalam film tersebut, sebagian besar memainkan peran pendukung. Dia merasa karakter manusianya sama dengan karikatur satu dimensi yang biasa ditemukan di film monster, namun mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. Seperti Gleiberman, Hammond membandingkan film tersebut dengan Godzilla Minus One, menyebut jauh lebih mengesankan daripada Godzilla X Kong dan menyarankan agar Legendary mempekerjakan tim film tersebut selanjutnya. James Bradley juga menyatakan ketidakpuasannya terhadap film tersebut dan menyarankan agar penulis sutradara Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki, membuat film Monsterverse berikutnya. Sebuah ulasan di penjaga memuji koreografi dan strukturnya, tetapi mengkritik beberapa aspek para aktor dengan menyatakan dan Steve dan Brian Tyree Henry yang kembali sama-sama disamakan dengan komedi dan keduanya berjuang untuk membuat semuanya berhasil. Yang untuk sementara waktu porsi bentangan tengah tanpa terbentur dan terbentur mulai jadi masalah, dan menyimpulkan jika chapter selanjutnya berakhir dengan Godzilla minus people, itu tidak akan rugi. Dalam ulasan The New York Times, Alisa monster-monster yang hanya bisa diisyaratkan oleh film-film tersebut, mulai dari bencana iklim, persenjataan destruktif, dan perselisihan geopolitik hingga otoritarianisme yang haus kekuasaan dan juga brutal. Tidak ada refleksi sama sekali di sini, bahkan tidak ada ruang untuk merenungkan apa yang mungkin ada di luar kenyataan. Di luar pemeran utama, manusia dalam film ini hanya untuk diremukkan seperti semut oleh puing-puing yang berjatuhan dan bangunan-bangunan hancur. Dan bertanya-tanya, kapan Hollywood punya nyali untuk membuat blockbuster seru seperti ini yang berani mengakui monster-monster yang benar-benar mengancam? Menulis untuk IndieWire, David Ehrlich menganugerahi film tersebut dengan nilai C, menyebutnya sebagai kartun Sabtu pagi yang konyol dan dibuat dengan kikuk, yang dikurasi untuk menstimulasi berlebihan anak berusia 10 tahun. Dia mengkritik CGI karena membosankan dan tidak memanfaatkan potensinya secara maksimal, merasa bahwa pembuat film seharusnya menggunakan Godzilla 2014 sebagai titik referensi untuk menekankan pentingnya adegan monster. Dalam ulasan yang lebih positif, Amon Warman dari Empire menganugerahi film tersebut 3 bintang dari 5 dengan menyatakan yang terbaik, film ini memberikan potongan kekacauan monster yang menyenangkan. Bahkan jika kita harus menunggu terlalu lama hingga dua tituler tersebut dapat melakukannya menyerang bersamaan. Namun Warman mencatat bahwa film tersebut memprioritaskan Kong daripada Godzilla, dan perjalanan film menuju klimaks adalah tas campuran. Merasa bahwa karakternya dangkal akan tetapi menyenangkan. The Los Angeles Times menyebut film tersebut sakit kepala yang menderu-deru, akan tetapi mencatat 2 momen yang sangat konyol di awal dan pendekatan mirip horor yang dibawakan oleh sutradara dengan kecenderungan untuk bereksperimen dengan gembira dan gaya yang berlebihan, termasuk penekanan besar pada kristal sebagai perangkat plot estetika, memberikan nuansa retro pada film ini. Robbie Collins dari Telegraph
menganugerahi film tersebut 2 dari 5 bintang dengan menyesalkan bahwa Godzilla dan Kong menghentikan petualang yang ternyata sangat membosankan. Sedangkan untuk perkembangan pada bulan Maret 2019, produser Alex Garcia menyatakan bahwa Legendary Pictures berharap untuk memproduksi lebih banyak film Monsterface jika mereka sukses, dengan menyatakan ini satu persatu. Setiap bagian harus sebaik mungkin. Jadi saat ini semuanya terfokus dalam hal ini, yaitu Godzilla King of the Monster dan Godzilla vs Kong. Tapi mungkinkah ada? Ya, itulah harapannya jika filmnya berjalan dengan baik. Pada bulan Februari 2021, Wingard berkomentar tentang masa depan Monsterface. Saya tahu potensi apa yang bisa kita capai dengan film-film masa depan. Namun, dia mencatat bahwa Monsterface diciptakan sampai tingkat tertentu untuk mengarah pada Godzilla vs Kong. Dia juga menambahkan bahwasannya Monsterface berada di persimpangan jalan, dengan menyatakan ini benar-benar pada titik di mana penonton harus melangkah maju dan memilih lebih banyak hal-hal ini. Jika film ini sukses, jelas mereka akan terus maju. Godzilla vs Kong dirilis pada 24 Maret 2021 dan menjadi hit box office dan streaming selama pandemi COVID-19. Film ini telah meraup 470 juta dolar di seluruh dunia dengan titik impas 330 juta dolar. Dan menjadi film yang paling banyak dibajak pada tahun 2021. Pada tanggal 4 April 2021, CEO Legendary Josh Groth mengomentari potensinya sequelnya. Kami punya sejumlah ide untuk lebih banyak film pada hari yang sama. Tagar Continue the Monsterface mulai menjadi tren di Twitter, yang diakui oleh Legendary dan mendapat dukungan dari Jordan Vogt Roberts, direktur Kong School Island. Pada tanggal 27 April 2021, The Hollywood Reporter menyatakan bahwa Legendary secara diam-diam mengambil langkah untuk memperluas serial ini menjadi 1 atau lebih angsuran, sambil bernegosiasi dengan Wingard untuk kemungkinan kembali menyutradarai. Berbagai ide dipertimbangkan, dengan Son of Kong menjadi salah satu judul potensial. Pada bulan Agustus 2021, penulis Monsterface Max Brastel menyatakan bahwa akan ada beberapa angsuran baru dan menarik yang akan datang karena kesuksesan Godzilla vs Kong. Pada tanggal 20 Maret 2022 diumumkan bahwa sequel Godzilla vs Kong dijadwalkan untuk mulai syuting pada akhir tahun di Gold Coast, Queensland dan lokasi lain di Queensland Tenggara. Pada Mei 2022 diumumkan bahwa Wingard akan kembali menyutradarai dan Stephens telah dipilih sebagai pemeran utama. Wingard dan Stephens sebelumnya pernah bekerja sama di Guest. Pada Mei 2022, Production Weekly melaporkan bahwa judul kerja film tersebut adalah Origin. Pada tanggal 30 Juni 2022, terungkap bahwa Mary Perrins, Alex Garcia, Eric McLeod, Brian Rogers, Thomas Tull, dan John Jassy akan kembali menjadi produser. Pada tanggal 1 Juli 2022, Toho menginformasikan bahwa film tersebut akan menampilkan Godzilla.
Wingard mengingat bahwa produksi film tersebut dimulai pada Januari 2022. Pada Agustus 2022, Warner Bros. Pictures dan Legendary mengumumkan sinopsis baru dan bahwa Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, dan Kyle Hotel akan mengulangi peran mereka dari Godzilla vs Kong. Sementara Vala Chen, Alex Frames, dan Reka House juga akan bergabung sebagai pemeran. Terungkap juga bahwa Wingard akan berkolaborasi sekali lagi dengan desainer produksi Tom Hammock, editor Josh Scaffer, komposer Tom Holkenborg, dan bahwa Terry Rossio telah kembali untuk menulis naskah dengan Jeremy Slater dan kolaborator tetap Wingard, Simon Barrett. Pada akhirnya, Rossio, Barrett, dan Slater menerima kredit skenario Demi, sementara Rossio, Wingard, dan Barrett menerima kredit cerita Demi, Michael Dougherty, dan Zach Seal. Keduanya ikut menulis Godzilla King of the Monsters dan Godzilla vs Kong. Berbagai kredit materi sastra tambahan di luar layar dengan James Ashcroft, Eileen, dan Nicole Perman. Yang mana pengambilan gambar utama dimulai di Gold Coast, Queensland pada tanggal 29 Juli 2022. Pada awal produksi, Ben Seresin dipastikan kembali sebagai direktur fotografi pada bulan November 2022. Dilaporkan bahwa pembuatan film telah selesai di Australia dan perlengkapan kru mengungkapkan judul potensial film tersebut pada saat itu sebagai Godzilla dan Kong. Penambahan efek visual film ini diawasi oleh Alessandro Ongaro setelah menonton trailer Godzilla Minus One 2023. Wingard dan Ongaro memutuskan untuk memberi penghormatan kepada film tersebut dengan membuat ulang cuplikan tanah yang meledak di bawah langkah Godzilla untuk rangkaian film di Roma. Wingard menegaskan bahwa penyertaan Mothra selalu menjadi bagian dari rencana, namun Legendary tidak memiliki hak atas Mothra pada saat pasca produksi dimulai dan menggunakan karakter pengganti bernama Prospera hingga hak tersebut diperoleh. Wingard juga membantah rumor bahwa Prospera diganti dengan Mothra karena pengujian yang buruk dan menegaskan bahwa Mothra sudah disertakan sejak draft pertama. Dan kemudian pada film Godzilla X Kong The New Empire ini mengadakan pemutaran perdana karpet merah di Grauman's Change Theater pada tanggal 25 Maret 2024. Setelah itu dirilis secara internasional pada tanggal 27 Maret dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 29 Maret. Ini merupakan telah dijadwalkan akan dirilis di Jepang oleh Toho pada tanggal 26 April. Sebelumnya telah dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 15 Maret dan 12 April. Kebetulan Godzilla Minus One karya Toho ditarik dari bioskop Amerika Serikat 8 minggu sebelum rilis Godzilla X Kong The New Empire. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap di subscribe dan jangan lupa untuk tinggalkan komen kalian.